Situasi pandemi COVID-19 disebut akan menambah potensi kerawanan pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Kerawanan ini diantaranya penyaluran bantuan sosial atau bansos, serta bantuan langsung tunai atau BLT yang dijadikan ajang bancakan politik, terutama bagi calon petahana. Dalam diskusi webinar pada Senin sore, anggota Bawaslu RI Muhammad Afifuddin mengatakan meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di suatu daerah akan menambah peluang kerawanan Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu mencatat, kerawanan Pilkada 2020 dapat terjadi melalui pemanfaatan fasilitas pemerintah, netralitas ASN, dan politik uang. Data Bawaslu menyebut politisasi melalui bansos pada masa pandemi COVID-19 terjadi di sejumlah tempat seperti Provinsi Bengkulu, Riau, dan Jambi. Kalau dia orang struktur di satu kedinasan misalnya, maka anak buahnya itu yang diperintah untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai mobilisasi untuk memberikan bantuannya misalnya, membagi dan seterusnya. Baru politik uang. Dua hal yang paling menonjol, netralitas ASN dan politik uang. Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyinggung tantangan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Ia menyebut kerawanan Pilkada melalui pembagian bansos merupakan modus lama yang pada masa pandemi ini muncul dengan beragam model yang diduga dimanfaatkan khususnya oleh para calon incumbent atau petahana. Pertama, bukan saja tradisional itu terjadi. Yang kedua, ragamnya sekarang makin banyak. Gitu. Yang ketiga adalah ada dasar hukumnya yang cukup kuat bagi kepala daerah, khususnya para petahana, untuk mempergunakan uang sebanyak-banyaknya dalam rangka menangani COVID-19 ya, dan penanganan penggunaan itulah yang kadang-kadang dibagi dalam konteks bansos. Dalam Pilkada Serentak 2020, 9 Desember mendatang, akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Menteri Dalam Negeri pun menyebut pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang akan berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan para pemilih tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Putri Lukman, Metro TV. Ya, baik, untuk membahas terkait bagaimana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, kami akan tanyakan langsung kepada anggota KPU Pusat IDEWA KD Wiyarsa Rakasandi yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Dewa, apa persiapan terkini yang sedang disiapkan oleh KPU jelang pilkada Desember 2020 nanti di tengah pandemi? Baik, selamat malam Mas Wahyu dan pemirsa. Jadi dimanapun berada ya malam ini dapat saya sampaikan bahwa saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses pemutaran data pemilih ya yang ditandai dengan proses coklit ya, itu sudah berjalan mulai tanggal 15 Juli yang lalu sampai dengan 13 Agustus nanti. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, KPU saat ini sedang melakukan koordinasi secara intensif, melakukan sosialisasi terkait juga dengan peraturan KPU nomor 6 ya tahun 2020, yaitu mengenai penerapan protokol kesehatan ya dalam tahapan-tahapan pilkada lanjutan di mana terjadi ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang ya. Saya kira ini adalah penting untuk memastikan proses pilkada berjalan sesuai dengan ketentuannya dan para pihak yang terlibat di dalamnya juga dalam keadaan sehat ya, termasuk jajaran kami KPU dari pusat sampai dengan daerah. Saya kira demikian ya pada garis besarnya yang dapat saya sampaikan. Ya, selain soal protokol kesehatan yang jelas-jelas harus dipatuhi semua baik kontestan peserta pemilu maupun juga nanti calon pemilih, ada hal seperti tadi tayangan mungkin Pak Dewa juga ikut menyaksikan soal bansos ini yang rawan disalahgunakan terutama oleh petahana dalam masa kampanye, bahkan sudah bisa colong start dari sekarang. Apa perhatian yang spesifik difokuskan oleh KPU dalam untuk mengantisipasi hal ini? Jadi yang pertama ya tentu harus dilihat ya bahwa dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan ini, jadi fokus KPU adalah dalam penyiapan
dan pelaksanaan tahapan. Di dalamnya tentu ada sosialisasi ya, aturan-aturan tentang tahapan pilkada itu sendiri, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh semua pihak ya, termasuk calon peserta ya, karena ini proses pencalonannya ini tentu masih dalam tahap yang berjalan, baik bagi pasangan calon perseorangan maupun nanti akan ada pendaftaran bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi fokus KPU ada di situ. Nah di sisi lain tentu kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, termasuk Bawaslu yang juga memiliki kewenangan dalam hal pencegahan dan penindakan begitu. Ada terobosan tidak untuk mengantisipasi hal itu dari peraturan? Kalau dari segi peraturan ya, saya melihat penyelenggaraan pilkada lanjutan ini kan masih menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya. Ya, ketentuan undang-undang induknya masih demikian. Sementara Perpu nomor 2 tahun 2020 lebih mengatur tentang bencana ya, perluasan makna bencana, kemudian bagaimana pilkada itu dilanjutkan atau bagaimana kemudian mekanismenya, para pihak mana saja yang mengambil keputusan. Jadi lebih kepada tata cara sebagaimana yang saya sampaikan. Ke depan tentu ya, di tengah-tengah wacana penyempurnaan undang-undang pemilu dan pemilihan, saya kira aspek ini perlu mendapat atensi semua pihak ya, supaya kita bisa lakukan pencegahan dan juga penegakan hukumnya secara lebih efektif. Kami dari KPU melihatnya seperti itu. Pak Dewa, kalau boleh di listing sebenarnya tingkat kerawanan atau potensi kerawanan pilkada di tengah pandemi ini menurut KPU apa saja yang di luar kebiasaan di era-era di luar pandemi lah? Jadi yang pertama tentu ya, bagaimana kita memastikan bahwa protokol kesehatan ini ditaati oleh semua pihak, dan itu membutuhkan partisipasi. Karena aturannya kan sebetulnya sudah ditetapkan, KPU sudah mengundangkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Ya, dan itu juga sudah melibatkan otoritas terkait ya. Kami konsultasikan ke DPR, kemudian mendapat masukan dari gugus tugas Kementerian Kesehatan ya, para pegiat pemilu dan ahli di bidang kesehatan juga sudah. Jadi ke depan ya, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting karena salah satu syarat dilanjutkannya pilkada ini adalah dilakukannya protokol kesehatan itu pada tahapan-tahapan yang memang strategis dan melibatkan banyak orang. Nah selain itu ya, bagaimana partisipasi masyarakat ini tentu juga sangat penting ya. Jangan sampai nanti terjadi kekhawatiran karena kurangnya komunikasi dan koordinasi. Nah untuk itu saya melihat ya, peran semua pihak ya, saya kira termasuk media juga menjadi penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilkada ini adalah pilkada yang sehat, yang aman dan demokratis begitu. Baik, baik. Kemudian terakhir, singkat untuk sosialisasi terhadap para peserta nanti calon pemilih, apa yang harus mereka lakukan ketika harus masuk ke bilik suara di tengah pandemi? Kita mungkin bisa proyeksi pandemi ini karena masih belum tahu kapan ujungnya. Bisa jadi masih sampai Desember atau kita berdoa tentu sama-sama bisa lebih cepat selesai. Ya, terima kasih. Jadi KPU sudah menyiapkan regulasinya, juga sudah melakukan sosialisasi. Jadi pada prinsipnya siapapun yang hadir di TPS harus dalam keadaan sehat ya, baik penyelenggara, pengawas ya, kemudian saksi di TPS, demikian juga pemilih. Jadi pada prinsipnya akan dilakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian bagi yang suhunya lebih di atas 37,3 itu tidak akan diperkenankan masuk TPS, tetapi tetap dilayani di suatu tempat ya di dekat TPS. Ini untuk memastikan ya bahwa mereka kemudian tidak akan berdampak kepada mereka yang dalam keadaan sehat. Selain itu tentu koordinasi kepada pihak-pihak terkait ya, gugus tugas, kemudian dinas kesehatan di daerah untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang dirawat. Selain itu protokol kesehatan di TPS juga sudah disiapkan secara rinci dan nanti kami akan terus selesaikan hal ini di lapangan begitu. Baik. Termasuk jika misalnya ada peserta yang melanggar protokol kesehatan, apakah ada sanksi spesifik yang diatur? Jadi pertama tentu persuasif ya. Kami akan menghimbau, kemudian melakukan koordinasi, tapi jika tidak bisa dengan cara yang demikian, sudah diatur dalam PKPU ya, mekanismenya akan diserahkan kepada Bawaslu. Ya, di mana Bawaslu akan berkoordinasi dengan gugus tugas untuk diambil langkah-langkah
ya termasuk tindakan-tindakan konkret di lapangan ya sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kiranya Bawaslu ya sudah merumuskan ketentuan tentang pengawasan hal ini. Baik, Pak Dewa, terima kasih atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.